so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and you and me alone. Oh iya, buat adik-adik semua yang bingung mau lanjutin sekolah di mana, Sandikta udah buka pendaftaran baru loh. Untuk kalian yang mau tanya-tanya bisa langsung ke sekolah atau hubungi kontak yang ada di bawah ini. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Arsya dan Taufik di sini di acara Pos 208. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah like, comment, share, and subscribe di video sebelumnya. Ya, seru sekali ya saya. Iya dong. Kali ini kita kedatangan akang-akang tete-tete dari Paskibra Sandikta. Pertama dari Tete Deborah. Silakan memperkenalkan diri, Teh. Perkenalkan, nama saya Deborah Septiani dari kelas 11 AKL 2. Halo, nama saya Adi Ramdhani. Kalau di lingkungan anak Paskibra saya biasanya dipanggil Kang Adi. Dan dapat julukan juga sering itu saya sebagai Akang Tergalak. Wih, Akang Padahal Tergalak. lucu kan, aslinya padahal lucu. Wah, nanti kita diomelin nih. Enggak lah, kan ranahnya juga. Lanjut ke pertanyaannya ya. Kak Arsya, kenapa sih Deborah diundang ke sini? Kayaknya ada sesuatu deh. Nah, kebetulan Deborah itu didengar-dengar, tapi emang iya sih ya. Deborah tuh lolos menjadi capaska di Kota Bekasi. Wih. Bukan. Jadi Teteh PPI ya, Kak? Hebat ya? Iya. Hebat. Wah. Oh ya, sebelum itu Deborah, saya mau bertanya dong, Kak Teteh Deborah itu, kenapa sih di Paskibra itu ada panggilan Teteh sama Akang? Itu ada silsilahnya gitu nggak, Kang? Atau Teh? Ada, karena kan kita di daerah Jawa Barat, khusus di daerah Jawa Barat itu biasanya dipanggil kalau untuk cewek itu Teteh, Teteh kalau enggak Akang Pelatih, Teteh Pelatih. Itu untuk panggilan di Jawa Barat ya biasanya yang saya tahu. Mungkin kalau di luar Jawa Barat biasanya kakak aja. Gitu ya, Kang. Berarti Akang Teteh itu khusus untuk di Jawa Barat aja ya, Kang ya? Iya, mungkin bisa seperti itu karena mungkin itu di daerah Sunda kali kan Akang Teteh itu. Ya, Kang. Terus sekarang ke Deborah nih. Deborah dari kapan sih ikut Paskibra? Kalau saya sendiri ikut Paskibra sebenarnya dari SD. Jadi dari SD itu saya udah mulai ikut pengibaran di sekolah setiap hari Senin. Wah, keren ya. Kalau lihat tahu nyangka nggak sih bisa lolos di capaska Kota Bekasi? Kalau ditanya nyangka atau enggak, yang pasti nggak nyangka karena dari awal saya seleksi itu udah ratusan orang yang ikut terus diseleksi. Ya karena tidak mudah juga ya kalau untuk masuk jadi capas aja nih, baru jadi capas aja sudah tidak mudah. Dari seleksi sekolah juga tidak mudah kan, ada batas maksimal tertentu, tinggi, proporsi tubuh, terus masuk tahap akhir biasanya paling sulit. Ada kan Paskibra juga bukan hanya bisa berbaris ya, tapi IQ otak kanan kiri mereka terus berjalan, harus pintar juga, harus cerdas juga. Berarti ketat banget ya, Kang, kalau mau jadi capaska itu? Iya betul, perlu kedisiplinan yang tinggi. Oh gitu ya, Kang. Di capaska itu ada berapa tingkatan sih, Kang? Biasanya itu? Kalau untuk tingkatan capas nih, kalau tingkatan capas itu kan mulai dari kecamatan juga ada tuh, dari kecamatan, kabupaten, lari ke provinsi, lari ke wali kota, terus ada provinsi, nanti lagi disaring masuk ke nasional, biasanya seperti itu. Oh berarti yang nasional itu yang kayak kakak Teteh Deborah ini ya, Kang ya? Bisa kemungkinan juga kalau dia lolos dari tingkat provinsi, masuknya nanti ke PPI nasional biasanya. Oh, wah hebat banget ya, Syah. Ya mudah-mudahan aja kita doakan aja. Ya amin. Untuk Deborah, kira-kira yang lolos jadi capaska itu baik pasukan pengibar atau pasukan penurun atau yang lain itu kira-kira berapa sih, Kak? Teh, totalnya? Jadi total yang masuk ke Paskibra itu kemarin udah dipilih ada 35 orang. Nah, jadi dari 35 orang ini itu buat tugas di pengibaran maupun di penurunan. Jadi
ada yang ganti-gantian gitu tugasnya. Iya, biasanya bergantian. Jadi penurun kayak pengibar itu orangnya beda, untuk pengibarnya, pembawa bakinya juga biasanya beda, dan penurunan juga sorenya tuh juga berbeda lagi orangnya, dari pengibar sama pembawa bakinya juga beda lagi. Bisa diceritain nggak sih gimana proses seleksinya? Apalagi ini kan di masa pandemi, pasti kan banyak banget halangan-halangannya ya. Kalau saya sih mulai seleksi dari tahun kemarin kan, itu udah lolos di 3 seleksi, tapi 3 seleksi itu melalui online. Nah terus udah hampir pas mau 17-an diinfoin kalau seleksi dihentiin, terus pengibaran juga udah nggak ada. Terus beberapa bulan kemarin diinfoin lagi kalau ada penerimaan calon paskibraka tahun 2021 dan dan peserta seleksi di tahun kemarin yang udah lolos 3 seleksi itu boleh daftar lagi di tahun ini. Oh gitu teh. Kalau boleh tahu ada berapa tahapan seleksi di sebelum jadi capaska itu? Sebelum jadi capaska itu kita ada 4 tahapan seleksi, dari administrasi, postur, PBB, pengetahuan, bakat, dan pantohir. Kalau untuk Kang Adi, gimana sih Kang proses melatih paskibra, apalagi di masa pandemi gini kan, yang yang sangat ketat banget begini? Ya kalau untuk saya pribadi sih sebagai pelatih ya cukup sulit ya, karena kalau melatih paskibra itu kan tentunya harus secara tatap muka ya, materi bersama prakteknya itu harus disatukan. Tidak bisa kalau secara pandemi sekarang dalam pandemi itu menurut saya sih agak sulit juga, karena kan susah bertemu, susah berkumpul. Ya mungkin lewat komunikasi aja, jaga kan pengetahuan yang sudah saya sampaikan tolong dipraktekkan. Kan seperti saya dulu kan, kalau sudah disampaikan sama pelatih di rumah itu kan dicermin gerak-gerak sendiri seperti itu, buat ya biar tidak kaku aja sih. Gitu aja sih. Oh begitu ya Kang ya. Oh berarti hambatannya juga lumayan banyak ya Kang ya? Iya, kalau paskibra itu emang harus bertatap muka langsung antara pelatih dan pasukannya gitu. Oh gitu Kang. Nih Teteh, kalau boleh tahu ya, apa yang bikin Teteh bermotivasi? Motivasi apa yang bisa bikin lolos? Motivasi. Iya. Jadi dari SD saya udah kan, kalau 17-an tuh dulu dari dulu kan dimasuk TV gitu kan. Terus kayak pas nonton tuh kayak wah keren banget nih bisa ngibar di istana gitu kan. Terus saya termotivasi, saya SMP ikut paskib dan lanjut di SMK ikut paskib. Terus juga saya coba nih buat buat coba ke seleksi tingkat kota gitu-gitu. Kalau anak sekarang enak ya lewat TV. Kalau zaman saya dulu, saya kan tinggal di kampung ya, kita tinggal di kampung di pegunungan gitu kan, dekat banget dengan pegunungan. Jadi kalau pengen lihat pengibaran nasional itu belum pernah bisa lihat secara langsung gitu di TV maupun di TV gitu. Jadi kita tuh cuma lihat hanya pengibaran secara langsung. Seperti saya kan suka banget sama paskibra itu, saya baris itu dari kelas 4 SD gitu. Gigi saya aja masih ompong dulu. Terus ada pengibaran ini tanggal 17, saya turunnya langsung ke kecamatan. Jadi lihat, jadi ya nasionalisme itu tuh terbangun sendiri gitu, jadi pengen ikut gitu. Hebat ya. Terus untuk Teteh Deborah, ada nggak sih Teh buat niatan ikut seleksi di provinsi gitu, bisa nasional tuh ada nggak Kak Teh niatannya itu? Niatnya pasti ada, cuman provinsi itu dibuka pendaftarannya nanti tanggal 6 hari Minggu. Dan persyaratannya itu hanya kelas 10, jadi kelas 11 yang udah lolos hanya bisa sampai di kota. Di kota. Oh begitu ya Teh ya? Iya. Oh terus di masa pandemik gini nih, latihannya itu gimana sih Teh? Kan susah banget tuh, perlu izin, perlu swab, yang perlu rapid gitu-gitu. Itu gimana Teh? Kalau saya sendiri sih latihannya di Paskas ya, karena kan sendiri juga. Jadi saya latihan di Paskas sama kakak saya, latihan lari, push up gitu-gitu kan. Terus kalau untuk surat izin, untungnya dipermudah sama pihak sekolah, nggak dipersulit sama sekali. Oh, berarti disupport ya Teh dari sekolah? Nih kan dengar-dengar Teteh kan ikut OSIS juga. Gimana ngebagi waktu dari 2 kegiatan itu? Nah kalau di paskibra nanti kan udah dibikin nih jadwalnya. Ya, untuk bagi waktunya nanti menyesuaikan aja, mungkin kalau ada kegiatan yang bentrok. Dan tentunya juga kalau ada siswi atau siswanya yang masuk capas ya, calon pengibar bendera nanti, pastinya juga saya yakin kan sekolah juga pasti mendukung. Jadi pasti ada salah satu yang dikorbankan lah kalau seorang siswa atau siswi mengikuti organisasi.
Terus karena kan ini pengibaran itu penting banget kan, jadi itu harus mantap banget tahapannya juga. Pokoknya harus matang, bener-bener matang, karena kan itu tidak boleh ada kesalahan. Jadi kalau menurut saya sih pastinya lebih ke latihan kalau udah mendesak begitu. Saya juga menganjurkan seperti itu. Gitu ya Kang. Kalau ini nih, apa sih dari Kang Adi sama Teteh Deborah, apa sih manis pahit dari jadi seorang paskibraka itu? Apa sih manisnya, pahitnya itu apa? Dari Kang Adi dulu deh, yang lebih senior. Yang mudanya dulu. Kalau saya ceritanya panjang. Iya, dari Teteh Deborah dulu. Yang mudanya dulu ya. Kalau manis pahitnya pasti banyak sih, tapi kalau menurut saya banyakan manisnya. Mungkin pahitnya tuh kalau lagi senior lagi marah gitu ya. Marah mungkin. Biasa hati jatuhnya. Kalau senior marah kan kita harus nurut aja gitu kan. Dan karena kalau apa yang diucapin senior itu kita harus langsung jalan gitu. Ini curhat langsung nih sama pelatihnya langsung. Iya, pelatihnya di samping. Kalau manisnya sendiri kita bisa belajar bareng-bareng sama teman, kita tahu arti kekeluargaan, kita bisa belajar disiplin dari paskibra sendiri, gitu sih. Kalau dari Akang? Manis pahitnya itu sebenarnya bukan manis pahit, itu seru aja sih menurut saya, seru aja. Dulu jujur aja sih kalau paskibra itu buat diri saya pribadi ya. Dulu saya tuh sering sakit ya, itu membangun fisik secara tidak langsung gitu. Dulu saya pengen masuk paskibra itu pengen latihan ya, pengen ikut lomba ke sana sini keluar kota gitu. Itu saya sampai lewat kabur lewat jendela kamar itu. Karena tidak diizinin sama orang tua. Tapi kenapa orang tua tidak mengizinin? Karena dia tuh tahu fisik saya tuh gampang sakit gitu, gampang sakit. Tapi saya tetap istilahnya kekeh gitu, kekeh pengen ikut paskibra. Bangun subuh nyiapin bekal cuma hanya dengan telur ayam gitu kan, buat dibawa ke lapangan latihan bersama pelatih. Dan di situ juga bukannya saya berbohong ya, tapi karena itu keinginan saya gitu, keinginan tetap berjalan sehingga pada suatu hari kan itu ada istilahnya pengukuhan ya. Pengukuhan itu dimana paskibra dilantik besoknya pengibaran kan, dikasih LK tuh. Semua orang tua baru tuh tahu tuh, diundang tuh. Saya kasih suratnya. Dia datang dan ternyata kesini dia menyetujui, bahkan sampai sekarang juga tetap mensupport gitu kan, meskipun saya udah dewasa. Karena kenapa? Karena udah terbukti semenjak saya ikut paskibra itu ya secara fisik terus secara di dalam diri juga jadi lebih kuat gitu, disiplin, banyak banget manfaatnya. Manis pahitnya, kalau pahitnya sih buat saya bukan pahit ya, seru sih, seru aja. Seru. Manisnya seperti itulah, ada jiwa korsa kan, jiwa kebersamaan, makan bersama-sama gitu, ketawa bareng, capek bareng, push up bareng, itu happy aja sih, menurut saya happy aja. Nih kalau boleh tahu, pernah nyangka nggak sih Teteh bisa lolos di Capaska ini? Kalau untuk nyangka enggaknya masih nggak nyangka, karena dari pesertanya sendiri itu apalagi cewek-ceweknya ya cantik-cantik banget, jadi kayak wah gue bisa nggak ya ini lolos gitu kan. Terus mereka juga tinggi-tinggi, bagus-bagus gitu badannya, jadi sampai sekarang masih nggak nyangka. Iya, karena kan kalau sekarang ya kan seperti yang saya bilang tadi gitu, paskibra itu emang dari pertama itu dari look fresh graduate gitu kan dilihat, dan setelah itu pasti ke brandnya kan, otaknya itu smart apa enggak. Jadi tidak hanya membutuhkan paras yang cantik, ntar diuji lagi tuh kalau disaring lagi. Kalau tidak memenuhi kriteria sang pelatih ya sudah, biasanya tidak lolos. Jadi emang benar-benar sulit sih, menurut saya sulit. Untuk Kang Adi nih, kan Akang dengar-dengar PPI provinsi ya Kang ya. Nah, bisa nggak sih Kang berbagi tips gitu buat anak-anak yang nanti mau jadi seorang capaska juga, jadi capas seperti Teteh Deborah gitu. Tipsnya itu bagaimana Kang biar lolos gitu Kang? Kalau untuk tips sih ya yang utama itu disiplin penuh, latihan, cari pengetahuan, mengasah diri terus, jangan lembek. Kalau paskibra itu jangan lembek. Maksudnya jangan lembek itu jangan mudah capek. Ada ganjalan sedikit ngeluh. Jangan seperti itu. Jadi terus aja maju ke depan. Sampai kalau sebelum tim penyeleksi menyatakan kamu gagal, kita jangan dulu pesimis. Harus tetap disiplin.
Ya itu dah utamanya disiplin yang penuh, paling utama itu disiplin yang penuh. Oh gitu ya Kang, berarti kalau pengen jadi seorang capaska itu harus kuat mental, kuat jiwa, kuat fisik semua ya Kak ya? Iya pastinya itu. Karena kalau mentalnya nggak kuat, namanya juga paskibra kan, paskibra itu kan mengibarkan bendera, sedangkan bendera itu kan diperjuangkan dengan kita tahu sendiri lah sejarahnya seperti apa. Jadi harus benar, mental itu harus benar-benar. Nah, kalau boleh tahu Teteh cita-citanya apa nih? Kalau cita-cita saya sendiri, saya sih nanti lulus sekolah mau coba daftar ke TNI, makanya saya mau coba. Wah keren Kak, mau jadi kowat ya Kak? Semangat ya Kak. Teteh nih, harapan Teteh setelah menjadi capaska itu harapannya apa sih Teh? Harapan saya setelah jadi Iya, capaska. setelah jadi capaska itu harapannya apa Teh? Yang pasti semoga saya bisa tambah disiplin, saya bisa terus membanggakan sekolah, bisa bawa nama sekolah ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi gitu. Amin, semoga saja terwujud ya. Ya, amin. Enggak, kalau buat pesan buat saya sih, ini terkadang tidak disadari sama selesai istilahnya itu pasbar itu setelah capaska udah pengibaran itu pasbar itu kan. Pesan saya sih buat Deborah terutama kan yang menjelang pelatihan nanti sampai sukses nanti, kita doakan bersama-sama. Setelah dia selesai melaksanakan tugasnya, yang penting satu, biasanya kan tertanam diri tuh kalau orang tidak bisa ngontrol diri, gue nih beda sama teman-teman gue yang di organisasi di sekolah gitu kan, gue nih udah tingkatnya PPI. Merasa tinggi gitu ya Kak? Kalau saya sih cuma menyampaikan untuk Deborah ataupun yang lain, jangan sampai punya perasaan seperti itu ya, karena itu bisa memberi jarak kita pada teman-teman. Jangan sampai, biasanya terkadang orang nggak sadar seperti itu. Berarti harus tetap humble ya Deborah nanti setelah humble. jadi capaska. Untuk Kang Adi nih, pengalaman Akang gitu, perjalanan paskibra sebelum menjadi seorang pelatih kayak Akang itu gimana sih Kang? Boleh diceritain nggak Kang? Cukup panjang juga sih ya, cuman seru aja sih. Jadi saya sebelum menjadi paskibra tahu gerakan ini itu, terus mengambil terus gerakan-gerakan untuk mengajar lagi seperti sekarang, itu cukup panjang. Jadi dulu saya pertama baris itu kelas 4 ya, kelas 4 SD, dan saya itu tidak pernah menjadi pasukan. Saya selalu menjadi komandan. Selalu jadi komandan pasukan. Kalau lomba juga selalu jadi komandan. Kelas 4 itu kita belum Akang sendiri tuh belum bisa berprestasi di SD itu. Bisa berprestasi itu di SMP 2007. Itu SMP 2007 kita, Akang sendiri tuh lomba di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Garut itu. Pertama kali saya turun tuh. Alhamdulillah situ juara dan saya langsung mendapatkan gelar komandan terbaik tuh. Jadi setelah itu makin menggebu-gebu gitu kan, dan setelah saya menjadi komandan terbaik, terus saya mendapatkan seorang pelatih tuh, tapi beliau udah almarhum sekarang. Dia tuh pelatih yang sangat luar biasa. Dia tuh bisa menerapkan hanya dengan beberapa kata terhadap yang dilatih gitu ya. Jadi kita tuh cepat menangkapnya gitu, tidak terlalu rumit. Namanya itu almarhum Kang Abbas ya. Dia tuh sangat percaya sekali sama saya. Makanya cara saya melatih sekarang itu persis meniru dia. Jadi tidak terlalu tegang, happy, ditonjolkan gerakan yang benar aja sih, seperti itu. Dan setelah itu SMP, biasalah kalau pas gimana kan ada lomba kesana sini, dan lagi pula juga saya sekolah kan di gunung ya. Julukan sekolah saya tuh nama aslinya sekolah itu SMP Negeri 3 Bayongbong Garut ya. Tapi saya kasih nama sendiri ya, karena saya nginep di situ buat latihan loh. Buat pengen jadi sang juara itu nggak mudah, ternyata nggak mudah. Cuman kita perlu kompak. Jadi saya juga menekankan sama anak-anak tuh, kekompakan itu sangat penting kalau buat baris gitu ya. Karena kan berapa kepala disatukan gitu kan. Saya juga prosesnya lama sih untuk menjadi terbaik di luar gitu, di luar kota Garut juga. Nginep lah, pagi-pagi kita latihan lah baris gitu. Dan suara juga dulu masih
kecil-kecil gimana gitu kan, masih imut ngegemesin gitu. Sekarang kan udah udah nggak ini lagi gitu. Dengarnya jadi kaget gitu ya Kang, udah ngebas. Udah ngebas, jadi lomba ke Cirebon, ke mana tuh, ke Subang, Karawang, Bekasi, Jakarta, ya begitulah itulah. Jadi secara tidak langsung kita tuh mengenal semua dari Paskibra. Untuk saya pribadi ya, untuk saya pribadi itu sangat bermanfaat sekali sih. Dan alhamdulillah setelah melewati proses yang berat itu, kita selalu mendapatkan terbaik gitu. Sampai saya SMA, kalau di SMA saya tidak terlalu eksis ya, karena saya melatih sendiri, saya ngomandanin sendiri. Jadi untuk pihak sekolah juga emang perlu dukungan dari pihak sekolah. Jadi kalau dari setiap pihak sekolah itu tidak, jadi gini, karena kan prestasi itu tidak ada bukan hanya akademi ya, jadi ada akademi, ada non akademi. Jadi saya sih berharap untuk Sandikta ini, jadi akademi maupun non akademi itu tetap didukung seperti sekarang ini ya. Begitu ya Kang. Pengalamannya sangat panjang dan hebat ya Kak Arsyah. Panjang, kalau diceritain ini bisa 2 hari. Waduh. Bisa 2 hari. Tidur kita di sini ya. Bisa jadi. Oh ya Kang, nanti kan kita bakalan ada angkatan baru nih, bakal ada anak-anak kelas 10 yang mau masuk. Nah, kira-kira hambatannya apa sih Kang buat anak-anak yang misalkan pengen mau masuk Paskibra kita gitu? Kalau untuk hambatan anak-anaknya tersendiri untuk kita pengen masuk organisasi Paskibra yang ada di Sandikta itu, ya mungkin mereka kebingungan juga, karena melalui apa kan tidak bisa bertatap muka. Kalau seperti yang awal-awal normal itu kan dia langsung datang ke sekretariat kita kan gitu, daftar pakai formulir daftar. Tapi untuk sekarang di masa pandemi ini sih saya cuma mengasihkan solusi pada mereka via WhatsApp, biasanya via WhatsApp. Jadi memperkenalkan diri, identitas dia, masuk organisasi Paskibra gitu sih. Oh, untuk ini dong, gimana sih kalau misalkan untuk Teteh nih, misalkan ada yang mau daftar, gimana sih Teh cara daftar itu? Buat adik-adik yang mau daftar bisa langsung cek di Instagram garuda.sandikta, bisa DM aja di situ, nanti pasti ada yang balas. Oh begitu ya Teh. Makasih Teh Kang atas waktunya, sama-sama. sempat mampir sini. Semoga Teteh Deborah lancar sampai hari H pengibaran. Amin. Menjadi kebanggaan dari sekolah Sandikta. Terus ya terima kasih. Ya guys, sampai di sini aja Pos 208. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan tunggu video selanjutnya. Terima kasih.